di SMK Jawa Barat itu intinya adalah kita ingin membuat terobosan. Terobosannya dalam hal apa? Karena di SMK itu saat ini identik dengan tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi di Jawa Barat, di mana data BPS tahun 2021 bulan Februari tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat itu adalah di angka 14,8 sekian persen gitu. Nah, dengan cara seperti itu maka bagaimana kita mengupayakan supaya anak-anak namanya anak SMK ya supaya tidak menganggur, jadi otomatis mengurangi tingkat pengangguran. Nah, sementara di SMK sendiri ada 3 hal ya lulusan itu: melanjutkan, bekerja, atau juga berwirausaha. Nah, kalau kita bicara yang melanjutkan, problemnya pasti klasik. Apa itu klasik? Karena melanjutkan perguruan tinggi pasti ekonomi. Kalau kita bekerja, ada juga problem klasik hari ini, di mana hari ini masa pandemi, di mana industri banyak yang mem-PHK, ada juga industri-industri yang Jawa Barat itu ada juga yang keluar dari wilayah Jawa Barat. Namun sebagaimana kita ketahui kan rohnya SMK ada di industri, mau tidak mau ya kita harus menyiapkan kurikulum industri sehingga link and match antara yang ada di sekolah dan yang ada di industri. Dan yang terakhir adalah tentunya wirausaha. Nah, saat kita bicara wirausaha ini, kenapa kita lakukan ini? Karena hal yang paling penting di era seperti ini pasti adalah wirausaha. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah melatih anak dari usia sekolah untuk belajar berwirausaha sehingga nanti setelah lulus dia bukan lagi mencari pekerjaan, tapi adalah dia bisa menghasilkan usaha dan justru mungkin bisa merekrut pekerja-pekerja yang lain. Itu 3 hal itu. Nah, sekarang bagaimana ketika itu kita jadikan suatu program yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, sekarang bagaimana yang bekerja? Nah, tadi saya sampaikan. Sekarang yang menjadi prioritas kita di wilayah Jawa Barat ini adalah kawasan metropolitan Rebana, di mana pusatnya adalah ada Pelabuhan Patimban di Subang dan ada bandara di Kertajati. Nah, ini akan mengakibatkan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana yang kita sebut dengan metropolitan Patimban. Nah, artinya di situ akan tumbuh subur industri-industri yang ada di wilayah itu. Nah, sebagai teman-teman dari kita yang ada di bidang SMK, tentunya yang akan memasok SDM, kita tidak ingin ketinggalan kereta. Maka anak-anak yang ada di wilayah itu harus kita persiapkan ya, supaya keahliannya mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada di sana. Nah, itulah kemudian kemarin salah satunya kita launching ada 17 SMK untuk 12 keahlian, Pak, yang muncul di sana untuk mengisi nantinya industri-industri yang ada di sana, mulai dari kemaritiman, kemudian logistik, tekstil, kemudian ada grafika, boga, dan sebagainya. Nah, artinya nanti saat itu tumbuh, industri itu tumbuh, maka SDM kita juga sudah kita persiapkan. Nah, dengan demikian maka menjadi target yang tadi saya sampaikan, tingkat pengangguran terbuka pasti akan turun, insya Allah. Jadi jangan sampai nanti teman-teman yang ada di wilayah Cirebon, Subang, Indramayu, Majalengka itu menjadi penonton gitu. Nah, larinya lah kita siapkan dengan cara membuka keahlian baru tadi. Nah, tidak hanya pembukaannya saja, Pak, tapi juga bagaimana link and match. Maka kita susun juga kurikulum industri bersama Kadin Jawa Barat. Kita susun 12 program keahlian tadi. Jadi otomatis saat kita membuka keahlian logistik, kita siapkan juga kurikulum industrinya logistik. Saat kita membuka untuk keahlian kapal kemaritiman, maka juga kita buatkan kurikulumnya adalah kurikulum industrinya yang perkapalan. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak cukup hanya membuka keahlian, tapi juga kita siapkan kurikulumnya dan juga berikutnya kita latih guru-gurunya. Nah, itu kira-kira paket yang kita ambil di kawasan di situ. Ini contoh ya untuk bagaimana mengurangi pengangguran.
Dan berikutnya wirausaha, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah tentunya dengan cara kita membuat namanya sekolah pencetak wirausaha. Nah, kemudian kita punya program namanya 50.000 calon-calon peserta, calon-calon wirausahawan muda dengan slogan Mual Eleh. Nah, apa di situ? Kita ada anak-anak yang memang berbakat di wirausaha, kita latih. Kita ajarkan masuk camp yang disebut dengan camp kreatif siswa di Jawa Barat. Kita latih setiap Selasa, Pak. Selasa dari guru, dari teman-teman industri, dari teman-teman pemasaran. Nah, anak-anak kemudian memasarkan produk-produknya. Nah, ini luar biasa. Nanti kita akan berikan apresiasi pada anak tersebut yang punya omset yang tertinggi. Nah, jadi 50.000 itu target dalam mungkin 2-3 tahun itu bisa tercapai. Nah, sehingga kita akan munculkan wirausaha muda nanti di Jawa Barat. Nah, kalau ini bisa tumbuh, maka perekonomian yang ada di Jawa Barat juga akan dihiasi salah satunya oleh teman-teman kita yang ada di situ. Nah, kaitannya dengan ini, maka teman-teman yang SMK negeri, karena sudah muncul anak-anak yang mempunyai jiwa-jiwa wirausaha, maka di sekolah pun harus menyiapkan teaching factory-nya. Nah, makanya nanti ada SMK yang negeri, itu ada BLUD. Jadi badan layanan di daerah ya, di mana teman-teman SMK negeri nanti dibantu dengan anak-anak tadi yang sudah produktif tadi, maka dia bisa mengelola usaha di sekolah tersebut. Nah, yang diutamakan kalau BLUD bukan masalah usahanya, tapi bagaimana teaching factory yang ada di sekolah, anak-anak kompeten, gurunya produktif, tapi pengakuannya adalah orang lain kerja aku, dan kita bisa menghasilkan tambahan uang. Jadi uang itu sebenarnya hanya bagian ya akibat dari peningkatan kompetensi dari sekolah. Nah, kemudian juga satu lagi yang sedang kita rintis dan tentunya adalah di situasi pandemi ini ya, memang ada yang disebut gerakan membangun desa. Nah, gerakan membangun desa itu kita tahu bahwa SMK di Jawa Barat kan banyak nah, seperti yang SMK 1 Sumedang, SMKN di Subang gitu ya, itu bagian dari teman-teman kita yang sudah bekerja sama dengan teman-teman yang ada di desa. Jadi mereka anak-anak dengan teman-teman yang ada di daerah desa kembali, atau yang sudah lulus kembali pulang ke kampungnya ya. Mereka yang sudah punya pengalaman di sana dilakukan situ, dan adik-adiknya ikut kegiatan di sana. Saya kira dengan kegiatan-kegiatan ini, maka kami optimis nantinya di SMK Jawa Barat itu akan tumbuh, dan tingkat pengangguran yang saya sampaikan di awal itu akan turun. Dan sekali lagi, TPT itu hanya sebagai pemicu saja bagi kami untuk lebih bekerja aktif, sehingga teman-teman di SMK bisa menampilkan inovasi-inovasi yang lain. Dan yang terakhir tentunya misi Jawa Barat kan Jabar Juara dengan inovasi dan kolaborasi. Nah, kami juga menyampaikan itu ke teman-teman bahwa di SMK itu banyak inovasi yang mungkin tidak bisa terpublish. Nah, padahal SMK itu hadir adanya kolaborasi. Nggak ada SMK itu hadir tanpa kolaborasi. Karena SMK itu hadir pasti ada industri pendampingnya. Ada media yang mensupport mereka untuk menjaga tumbuh besar begitu. Nah, banyak hal yang mereka peroleh dari keahliannya itu yang ternyata itulah bagian dari inovasi sekolah yang jarang diekspos. Maka tugas Bapak dan Ibu nanti tentunya juga akan mengekspos beberapa inovasi-inovasi yang sekolah. Contoh, sekarang ini pakai masker. Ini ada sekolah sudah tahu bahwa saat kita nggak pakai masker, udah ada sensor yang menyampaikan bahwa Anda tidak pakai masker. Contoh seperti itu. Kemudian contoh anti maling itu banyak tuh helm yang digunakan untuk ini hilang kan banyak. Nah, itu ada nanti helm anti maling seperti itu luar biasa menurut saya, yang dihasilkan oleh anak-anak, dan nanti akan kita gali. Nanti kita akan punya buku inovasi yang dari SMK. Nah, saya kira itu bagian-bagian kecil barangkali dari banyak program yang ada di kami, tapi kami coba fokuskan di situ dulu. Nah, sehingga di target di awal ini bisa kita kelihatan penurunan tingkat pengangguran terbukanya itu bisa turun. Nah,
Nanti kalau ada sifat mana yang kurang ya nanti kita lalu itu barangkali gambaran yang ada di kami. Nah untuk itu tentunya yang sekarang kita galakkan tentunya adalah pemberdayaan yang ada di sekolah. Untuk itulah kita tumbuhkan kemandirian sekolah. Maka semua kita gelontorkan ke sekolah. Ada bus langsung ke sekolah, BOPD langsung ke sekolah. Kemudian ada biaya BIP juga langsung ke sekolah. Yang lainnya sekolah, sehingga harapan kami sekolah itu memang tumbuh, ya. Tumbuh kreatif, inovatif, sesuai dengan kondisi yang di wilayah masing-masing. Ada beberapa titik yang mungkin saya senang ya, dengan beberapa kreasi di lomba, karena ada sekolah yang bukan sekolah seni, tapi dia juara seni. Ya, bukan. Jadi ternyata anak-anak itu bukan hanya di keahlian seni saja tumbuh itu, tapi di luar itu juga banyak anak-anak yang tumbuh punya bakat seni gitu. Jadi melukis juga bukan lagi hanya anak dari seni DKV saja, tidak gitu. Nah itu barangkali kita juga punya momen-momen untuk menyiapkan anak-anak kita sehingga tidak hanya kerja aja, tapi juga dia juga disinggung dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk hiburan ya, untuk hobi tadi sesuai dengan seni tadi. Dan juga tidak kalah penting di SMK itu kan bukan hanya kita juga akan kita dorong attitude di SMK itu. Nah, karena kita punya program menggalakkan itu sehingga nanti sekolah itu menjadi anak sekolah itu menjadi menyenangkan gitu. Selama ini mungkin kalau ke sekolah itu SMK keahlian misal otomotif ya pikirannya datang bajunya pakai Caterpillar, kemudian kena oli mesin jadi hitam kotor gitu. Nah ini kita ubah gitu. Kita ubah sehingga dia kalau datang ke sana itu ya bengkelnya bersih gitu. Anaknya juga bersih. Nah, kepada teman-temannya anggapnya itu pelanggannya gitu. Nah itu sehingga bagaimana suasana itu tumbuh muncul kira-kira seperti itu. Ya sama dengan kalau di perhotelan masuk ya anak-anaknya bersih, rapi. Anak yang lain mencoba untuk seperti itu. Nah inilah yang sedang kita kembangkan suasana atau ekosistemnya di sekolah sehingga juga menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu yang poinnya. Ya, kalau pengawasan kan sebenarnya berjenjang. Ya, pengawasan itu berjenjang. Jadi, kalau sekolah itu pengawasannya berjenjang untuk sampai bidang, Pak. Yang pertama, SMK itu, sekolah ya tidak ada SMK itu ada pengawasnya. Misalkan satu pengawas ada beberapa sekolah. Nah, dari pengawas larinya ke cabang dinas. Cabang dinas baru kemudian ada di bidang. Contoh yang saya sampaikan semuanya itu nggak mungkin semuanya dilaksanakan oleh bidang. Ya, jadi nggak mungkin semua dalam bidang karena terlalu jauh kalau kita bicara di bidang. Makanya kita punya cabang-cabang dinas, punya pengawas, itulah yang operasional yang ada di lapangan begitu. Nah, contoh misalkan Cidaun, ya nggak mungkin saya datang ke Cidaun setiap hari katakanlah. Kita punya 2.952 SMK di Jawa Barat ya, 288 negeri, 2.660 berapa sekiannya itu swasta. Nggak mungkin kita keliling aja setahun, nggak mungkin kan gitu. Nah itu teman-teman itulah yang nanti ini kan yang melaporkan. Nah kebijakannya ada di kita gitu. Ya kondisi hari ini kan sesuai dengan tagline-nya SMK juara kan, Jabar juara, pendidikan juara, SMK juara. Tentunya kita tidak terpengaruh dari posisi apapun gitu. Nah itulah kenapa tadi kita punya program SPW Mual LE gitu. Itu kan salah satu untuk menggambarkan bahwa kita nggak terganggu lah dengan kondisi ini. Jadi kalau kita hanya untuk bekerja saja pasti habis. Maka cara yang lain apa? Ya berwirausaha kan gitu. Kalau kita hanya fokus di pekerjaan saja pasti ya SMK itu kotor, hitam dan sebagainya. Tapi kita enggak. Bagaimana menyenangkan tadi. Nah itu bagaimana mengubah culture, mengubah paradigma SMK sehingga nanti SMK itu kalau di mata orang yang tangible terlihat tuh SMK itu oh begini, inilah SMK, ini bagus, ini sekolahnya bagus, ini muridnya pinter, ini muridnya attitude-nya bagus, ini tampilannya baik. Itu kira-kira seperti yang akan keluar seperti itu, gitu Pak. SMK bukan lagi
pilihan yang kedua. Tapi bagaimana dengan yang saya kembangkan tadi, semua sekolah itu kan sama. Pak Kadis sudah menyampaikan tentang sekolah sama, sekolah dimanapun sama. Jadi kita mau di Cidaun, mau di mana tadi Bapak menyampaikan apapun itu di Jawa Barat, nama Jawa Barat harapannya akan sama, baik SMA maupun SMK, baik negeri maupun swasta. Nah, hanya memang belum sampai ke sana ya, kita mencoba. Kita harus menuju ke sana. Jangan sampai nanti ada disparitas lah makin tinggi antara yang di sana dengan yang di sini. Jadi harapannya adalah anak-anak sekolah menyenangkan, kemudian bekerja dengan mudah, wirausaha gampang, kemudian dengan guru, dengan dosen juga mudah, berkolaborasi gampang, inovasinya muncul, otomatis nggak usah diomongin, kalimat TPT itu akan hilang dengan sendirinya.